Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Ramadhani dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika dan keamanan dalam sistem informasi. Adapun materi yang pertama yaitu etika dalam sistem informasi. Etika adalah kepercayaan tentang hal yang benar dan salah atau yang baik dan yang tidak. Masalah etika juga mendapat perhatian dalam pengembangan dan pemakaian sistem informasi. Masalah ini didefinisikan oleh Richard Mason pada tahun 1966 yang mencakup privasi, akurasi, properti, dan akses, dan dikenal dengan akronim MAPA. Adapun yang pertama yaitu akurasi. Akurasi terhadap informasi merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Ketidakakuratan informasi dapat menimbulkan hal yang mengganggu, merugikan, dan bahkan membahayakan. Mengingat data dalam sistem informasi menjadi bahan dalam pengembalian keputusan, keakuratan benar-benar harus diperhatikan. Sebuah kasus akibat kesalahan penghapusan nomor keamanan sosial dialami oleh Edna Ismailer. Akibatnya kartu asuransinya tidak bisa digunakan dan bahkan pemerintah menarik kembali cek pensiun dari rekening banknya. Yang kedua yaitu properti. Perlindungan terhadap hak properti yang sedang digalakkan saat ini yaitu yang dikenal dengan sebutan hak atas kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual mencakup hak cipta, paten, dan rahasia dagang. Yang pertama yaitu hak cipta adalah hak yang dijamin oleh kekuatan hukum yang melarang duplikasi kekayaan intelektual tanpa seizin pemegangnya. Hak cipta bisa diberikan kepada pencipta buku, artikel, rancangan, ilustrasi, foto, film, musik, perangkat lunak, bahkan keping semikonduktor. Hak seperti ini mudah untuk didapatkan dan diberikan kepada pemegangnya selama masa hidup. Yang kedua yaitu paten. Paten merupakan bentuk perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang paling susah didapatkan karena hanya akan diberikan pada penemuan-penemuan inovatif dan sangat berguna. Yang ketiga yaitu rahasia dagang. Hukum rahasia dagang melindungi kekayaan intelektual melalui lisensi atau kontrak pada lisensi perangkat lunak. Seorang yang hak seperti ini mudah untuk didapatkan dan diberikan kepada pemegangnya selama masa hidup. Yang kedua yaitu paten. Paten merupakan bentuk perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang paling susah didapatkan karena hanya akan diberikan pada penemuan-penemuan inovatif dan sangat berguna. Yang ketiga yaitu rahasia dagang. Hukum rahasia dagang melindungi kekayaan intelektual melalui lisensi atau kontrak pada lisensi perangkat lunak. Seorang yang mendatangi kontrak menyetujui untuk diserahkan pada orang atau dijual. Adapun materi yang kedua yaitu masalah keamanan dalam sistem informasi. Keamanan merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam pengoperasian sistem informasi yang dimaksudkan untuk mencegah ancaman terhadap sistem serta untuk mendeteksi dan membetulkan akibat segala kerusakan sistem. Yang pertama yaitu virus. Virus berupa penggalan kode yang dapat mengadakan dirinya sendiri dengan cara menyalin kode dan menempelkan ke berkas program yang dapat dieksekusi. Misalnya berkas exe pada DOS. Selanjutnya, salinan virus ini akan menjadi aktif manakala program yang terinfeksi dijalankan. Beberapa virus hanya sekedar nampang, namun sejumlah virus yang lain benar-benar sangat jahat karena akan menghapus berkas-berkas dengan ekstensi tertentu dan bahkan dapat memformat Bendix. Contoh virus jahat adalah CIH atau virus Chernobyl yang melakukan penularan melalui email. Yang kedua yaitu caching. Caching adalah program yang dapat mengadakan dirinya sendiri dan menulari komputer-komputer dalam jaringan.
Sebuah contoh cacing legendaris adalah yang diciptakan oleh mahasiswa ilmu komputer di Universitas Cornell yang bernama Robert Morris pada tahun 1988. Program yang dibuat olehnya ini dapat menyusup ke jaringan yang menghubungkan Mises Institute of terjamin bebas dari kesalahan-kesalahan yang terjadi, dapat membuat pemakai yang tidak berwenang dapat mengakses sistem dan melakukan hal yang sebenarnya tidak boleh dan tidak bisa dilakukan. Itulah penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nurul Fadisa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi dari Saudari Gita Ramadhani, di mana materinya yaitu pengendalian sistem informasi yang terdiri atas kontrol operasi. Nah, kontrol operasi ini yang dimaksud agar sistem beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Kedua itu kontrol akses. Kontrol akses ini terhadap sistem komputer untuk melakukan pembatasan akses terhadap sistem. Setiap pemakai sistem diberi otorisasi yang berbeda-beda. Ketiga, kontrol terhadap akses informasi. Ada kemungkinan bahwa seseorang yang tidak berhak terhadap suatu informasi berhak membaca informasi tersebut melalui jaringan atau dengan menggunakan teknik aneh atau fair. 4. Kontrol aplikasi. Nah, kontrol aplikasi ini adalah kontrol yang diwujudkan secara spesifik dalam suatu aplikasi sistem informasi. Wilayah yang dicakup oleh kontrol ini meliputi pertama itu kontrol masukan, digunakan untuk menjamin keakuratan data, kelengkapan masukan, dan validasi terhadap masukan. Kedua itu kontrol pemrosesan. Nah, atau processing control adalah pengendalian internal yang disertakan dalam perangkat lunak komputer yang dirancang untuk menjamin bahwa seluruh transaksi telah diproses secara sah dan tidak kurang atau lebih. Ketiga itu kontrol keluaran, di mana kontrol keluaran ini dilakukan secara manual untuk memastikan bahwa hasil pemrosesan memang sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan pengamatan dokumen-dokumen dan laporan-laporan yang dihasilkan oleh komputer didasarkan pada kebenaran informasi, otorisasi, dan kerahasiaan informasi. Keempat itu kontrol basis. Nah, kontrol basis ini data sekumpulan data atau informasi yang tersimpan secara sistematis. Basis data ini dibutuhkan ketika mengakses perangkat lunak. Selanjutnya yaitu telekomunikasi. Nah, telekomunikasi ini dimaksud itu pengiriman atau penyampaian informasi jarak jauh dari suatu tempat ke tempat lain. Informasi tersebut bisa berupa tulisan, gambar, suara, ataupun objek lainnya. Secara garis besar, telekomunikasi sudah ada sejak abad ke-18 dan sekarang sudah berkembang dengan sangat pesat. Kelima itu kontrol terhadap bencana. Bencana dapat terjadi kapan saja dan tidak dapat diduga. Untuk mengantisipasi hal tersebut, organisasi perlu memiliki rencana pemulihan terhadap bencana. Keenam itu kontrol terhadap perlindungan terakhir. Nah, kontrol terhadap perlindungan terakhir ini yang dimaksud itu berupa pertama itu rencana pemulihan. Rencana pemulihan ini terhadap bencana dan asuransi. Asuransi ini merupakan upaya untuk mengurangi kerugian sekiranya terjadi bencana. Itulah sebabnya biasanya organisasi mengasuransikan gedung atau aset-aset tertentu dengan tujuan kalau bencana benar-benar terjadi, klaim asuransi dapat digunakan untuk meringankan beban organisasi. Materi selanjutnya itu perlindungan fisik terhadap pusat data. Nah, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pusat data, faktor lingkungan yang menyangkut suhu, kebersihan, kelembaban udara, bahaya banjir, dan keamanan fisik ruangan perlu diperhatikan dengan benar. Peralatan yang berhubungan dengan faktor-faktor tersebut perlu dipantau dengan baik.
administrasi, administratif control. Nah, kontrol administratif lebih terfokus pada penggantian organisasi kerja untuk mengurangi resiko ergonomi. Biasanya kontrol ergonomi ini dilakukan dengan cara manipulasi jadwal kerja atau lingkungan kerja di mana pekerjaan dilakukan. Kedua itu kontrol terhadap pengembangan dan pemeliharaan sistem. Yang satu yaitu bom logika atau bom waktu. Kedua kode trojan. Ketiga akses. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Keempat itu privasi. Nah, privasi ini kemampuan satu atau sekelompok individu untuk menutup atau melindungi kehidupan dan urusan personalnya dari publik atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Sekian materi dari saya, kurang lebih demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.